Cerita pendek karya Alice Maharani, diambil dari cerpenmu.com. Ini kategori cerpen cinta, cerpen patah hati atau cerpen persahabatan yang lolos moderasi oleh cerpenmu.com pada 16 Desember 2014. Antara kita. Dalam sebuah keterasingan aku berjalan kaku. Aku tak ingin menoleh sedikit pun ke belakang. Aku ingin terus menatap masa depan. Tetapi di depan sana banyak sekali tikungan. Sebenarnya dalam hati kecilku aku merasa ketakutan. Aku takut tersesat. Aku takut tak sampai pada tujuanku. Dan ternyata tiba-tiba kamu datang, menunjukkan jalan mana yang harus kutempuh. Kamu memberikan arah menuju ke sana, menuju tempat terakhir di mana aku harus berhenti, di mana aku harus berlabuh dan berhenti terombang-ambing di lautan kesepian yang sekian lama aku rasa. Kamu perlahan-lahan menuntunku dengan segenap kemantapan dan seluruh keyakinanku. Pelan-pelan Raja Siang merayap meninggalkan peraduannya, menuju singgahsana indah miliknya. Langit berwarna kemerah-merahan. Burung-burung beterbangan menuju sarangnya, kembali ke tempat peristirahatan malamnya. Para kelelawar bergerombol menghiasi angkasa. Oh, betapa Tuhan melakukan perhitungan yang sangat matang dengan seluruh ciptaannya, hingga Dia hadirkan sesuatu yang sangat menakjubkan di batas pergantian siang dan malam. Aku termangu duduk di pinggir pantai, sendirian. Kuamati setiap camar dan kelelawar yang melintas di atas. Aku teringat pelajaran pendidikan agama di SMA dulu. Sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya pelan. Semuanya benar, tapi kenapa aku terus terpuruk di sini? Terpuruk menikmati sudut hatiku yang terluka, batinku. Perlahan-lahan rasa getir mendera pikiranku. Aku kalut. Aku ingin move on, tapi kenapa selalu tidak bisa? Terus dan terus stagnan di sini. Jalan di satu tempat di mana hatiku tersakiti. Kembali terbayang dalam benakku betapa indah lukisan senyuman di setiap mimpi. Betapa menakjubkannya tawa di setiap lamunanku. Oh, aku mencintainya. Benarkah apa yang kurasa? Dapatkah semua kusebut cinta? Gemuruh ombak kurasakan sama dengan gemuruh di hatiku. Ku pejamkan mataku. Aku ingin mengubur semua dalam masa laluku. Aku tak ingin terus trauma. Petang merambat ke seluruh tubuh pantai. Rasanya aku belum ingin beranjak dari sini, dari tempatku duduk. Tapi aku cukup sadar untuk selalu pulang ke rumah sebelum malam larut. Kuhitung setiap langkah kakiku yang menapai jalan aspal sempit menuju rumahku. Kulihat di ujung sana ada rumahku. Aku ingin segera berlabuh ke sana, istirahat di kamar tercintaku. Dan dalam rasaku terbersit, aku pun menginginkan sebuah tempat untuk berlabuhnya hatiku. Bel tanda istirahat terdengar nyaring, seperti nyanyian yang akan memberikan ketenangan pada sudut kepenatan di otakku. Aku merasa bosan sekali dengan pelajaran matematika yang gak pernah masuk ke dalam otakku. Pelajaran yang sama sekali tidak mampu kucerna dan selalu menjadi mimpi buruk ketika ujian hampir tiba. Kak, ke kantin yuk, ajak Winda, sahabatku. Oh gak Win, aku mau di depan kelas saja. Males banget nih rasanya, sautku. Dan tak peduli dengan penolakanku, tanganku ditariknya. Iya, mau gak mau, akhirnya aku nurut. Wina, sahabatku, satu-satunya terkekeh-kekeh. Kamu pikir lucu, nah? Tanyaku. Hehe, woles kah?
Ntar cepet tua kamu kalau judes-judes, ucapnya sambil tertawa girang. Aku berjalan mundur karena dikerjai mereka berdua, dan aku pun ikut-ikutan tertawa lepas. Aku bahagia punya mereka. Mereka berdualah yang selalu ada saat suka dan dukaku. Brak! Tanpa kusadari aku menabrak seseorang. Wina dan Winda nyengir kuda. Mukanya lucu banget dan aku takut. Membalikkan badanku dengan slow motion kayak di film-film tuh ya. Dan oh no, ganteng banget. Itu pikirku, kesan pertamaku. Aku pun ikut-ikutan nyengir kuda kayak Wina dan Winda. Dan sesaat aku melupakan satu tugas penting, yaitu minta maaf. Aku buru-buru tersadar dari anganku yang sudah entah kemana. Sorry ya, aku nggak sengaja. Ini lagi dikerjain anak-anak, terangku. Wina mencubit lenganku dan rasanya aku semakin nyengir. Orang yang kutabrak cuma bermuka datar dan berlalu begitu saja dari hadapanku. Aku bersungut-sungut melanjutkan perjalanan ke kantin, sementara kedua sahabatku cengengesan di samping kanan kiriku. Gara-gara kalian tuh aku jadi nabrakin orang. Untung dia nggak minta ganti. Coba kalau dia minta ganti rugi, kayak di TV-TV, mampus aku, ocehku. Dan kita bertiga tertawa lepas. Kamu kayaknya jadi korban sinetron deh, Kak, ucap mereka. Dan aku tidak tahu kenapa kejadian yang sama terulang kembali. Tapi kali ini bukan aku yang salah. Aku berjalan dengan setumpuk buku di tanganku dari perpustakaan sekolah. Sedikit kepayahan karena yang kubawa cukup berat. Maklum, aku orangnya kecil. Aku begitu konsentrasi dengan buku yang aku pegang tanpa menyadari seseorang berlari dari arah berlawanan dan brak! Seluruh buku di tanganku jatuh berantakan. Spontan wajahku berubah menjadi sangat galak. Aku melototi orang yang menabrakku. Sorry, gue bener-bener gak sengaja. Lagi buru-buru nih, ucapnya sambil memunguti buku-buku. Menyerahkan padaku dan berlari. Berlalu untuk kedua kalinya dari hadapanku. Sepertinya wajahku sudah melunak. Aku tak merasakan panasnya lagi. Kulanjutkan berjalan ke kelas, dan sesampainya di kelas, ternyata guru killer yang paling dibenci anak-anak sudah duduk manis di kursinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Aku nggak boleh masuk kelas. Kulihat sekilas Wina dan Winda memandangiku dengan gusar dan kasihan. Rasanya aku pengen mencak-mencak memang. Mana bukuku di tangan berat banget rasanya. Ya, orang itu membuatku hari ini berantakan. Cerita 2 minggu kemudian. Kak, sepulang sekolah ada acara nggak? Tanya Wina padaku. Aku hanya menggelengkan kepala dan kurasa itu cukup memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan Wina. Perwakilan kelas ada rapat nih, tapi aku nggak bisa. Aku mau ada acara sama mama. Kamu yang ngumpul ya, wakilin aku, pinta Wina. Awalnya aku menolak, tapi mau gimana lagi, Wina sahabatku yang kusayang. Kita saling ngegantiin posisi masing-masing pada saat genting seperti itu. Tapi dengan catatan, tidak pada posisi kencan dengan pacar. Bel tanda usai pelajaran berdering. Aku bergegas menuju ke ruangan tempat rapat akan berlangsung. Aku memilih tempat duduk nomor 2, paling ujung depan. Cukup nyaman untuk mendengarkan ocehan dari ketuanya nanti. Dan aku berpikir informasi yang kuterima akan sangat jelas nanti. Setelah 10 menit seluruh bangku telah terisi kecuali satu di sampingku. Tempat paling ujung. Aku cuek saja. Mungkin mereka malas harus berhadapan dan deket-deket sama mungkin senior yang menjelaskan di depan. Aku tidak memperhatikan saja apa yang masuk ke ruangan, siapa, karena aku sibuk ngobrol dengan Rika di sebelahku. Sini kosong, boleh ya duduk di kursi ini? Spontan aku menoleh dari arah suara itu, dan hasilnya aku cukup kaget. Orang ini lagi, batinku. Aku mencoba menarik bibirku membentuk sudut tumpul. Oh iya, boleh kok, jawabku sedikit acuh. Reza, ketua perwakilan kelas 1 tingkat di atasku, mulai menjelaskan tema rapat. Selamat siang semuanya. Selamat siang, semuanya membalas yang hadir dengan serempak. Oke, langsung saja kita ke acara inti.
Sebulan lagi akan ada acara ultah sekolah kita yang ke-77. Perwakilan kelas angkatan kami ini berencana mengadakan acara, yaitu lomba fotografer antar kelas, dan pemenangnya nanti karyanya akan dipamerin di acara ultah nanti. Dan yang menjadi ketua penyelenggara teman saya ini namanya Diga. Dia akan menjelaskan dulu gimana sistematikanya, dan kalau setuju kita semua nanti jadi panitianya, dan selanjutnya diatur sedemikian rupa. Begitu terang Reza, panjang lebar. Kita semua hanya mengamini saja. Oke Ga, silahkan. Dan Diga mulai menjelaskan jalan acara itu semua. Kita semua setuju, sepertinya acara itu bakalan mengasihkan. Untuk panitia inti harus ada satu perwakilan dari kelas 2 dan kelas 1. Untuk kelas 2, aku menunjuk kamu, terang Reza sambil menunjuk ke arahku. Oke Kak, sini minta nomor HP kamu biar mudah untuk komunikasi, imbuhnya. Ya mau gak mau akhirnya aku terima tawaran ini, harusnya Wina yang ada di posisiku. Dan 2 minggu lagi, 2 minggu kemudian, aku menikmati termenung dalam kamar, membaca-baca buku. Tiba-tiba HP-ku berdering tanda SMS masuk. Buru-buru kulihat, ternyata yang muncul nomor baru. Karen ya? Segera ku balas, iya, ini siapa? SMS-nya masuk lagi. Wow, judes banget, gue Diga. Oh iya, ini besok mau rapat panitia inti, datang tepat waktu ya, jangan sampai telat. Ku ketik balasan singkat dan ku kirim, Oke. Sejak saat itu aku mulai dekat dengan Diga. Setiap malam dia menghiasi mimpi-mimpiku. Aku dihadapkan pada sebuah kenyataan. Ya, aku jatuh cinta. Dan akhirnya tibalah di acara puncak di seluruh rangkaian acara, yaitu malam ultah sekolah. Aku merasa sangat manis dengan mengenakan dress yang lucu, membuatku terlihat imut dan mungil. Wina datang dengan pacarnya, begitu juga Winda. Aku terpaksa sendirian, duduk manis memegang satu gelas minuman. Kak, mau dansa sama gue? Seseorang mengulurkan tangan, aku kaget bukan main. Tanpa sadar aku mengangguk. Aku tersenyum manis dan berdansa dengan dia. Aku merasa ada kebahagiaan yang tiba-tiba menyusup, entah dari mana asalnya. Aku rasanya melayang ke tempat yang selalu ada di hayalku. Acara usai dan berlalu. Tapi rasanya aku ingin berlama-lama merasakan perasaan yang membuncah di hati. Setiap malam aku tersenyum, duduk di pantai sendirian, merenung dan selalu terbayang Diga yang begitu perhatian. Tiap malam SMS aku, ya biarpun cuma 1 atau 2 SMS saja. Dan ketika tidak muncul, aku merasa ada kehampaan yang menderaku. Sekarang aku punya 3 yang begitu dekat denganku. Wina, Winda, dan Diga. Bulan demi bulan telah berlalu. Perasaan di hatiku kian membuncah dan kuncup-kuncup bunga itu kian bermekaran. Nah ini, 3 bulan kemudian. Aku pengen punya pacar nah, celetukku ketika sedang berdua di rumah Winda. Winda ada acara dengan keluarganya dalam waktu seminggu ini. Ya kan udah ada Diga kak, katanya. Sambil cengengesan juga menatapku. Ya emang penginku sama Diga, tapi kok gak nembak-nembak ya dia. Udah seminggu dia gak SMS aku, malah nomornya gak aktif nah. Imbuhku antusias. Mungkin dia cari momen yang tepat kak. Dan sekarang kan udah pada sibuk try out anak-anak kelas 3. Begitu hibur si Wina. Aku memang tidak berniat untuk mencari Diga di sekolah. Aku sadar saat ini anak-anak kelas 3 harus konsentrasi dengan ujian akhirnya. Dan mungkin apa yang dikatakan Wina benar adanya. Pintu kamar Wina diketuk dari luar. Siapa? Masuk, suruh Wina. Ternyata pembantu Wina mengantarkan sepucuk surat yang di amplop begitu rapi. Wina pelan-pelan membukanya dan kami berdua sangat penasaran. Surat itu begini.
Untuk Wina dan Karen. Nah, Kak, aku minta maaf selama seminggu gak ada waktu buat ngumpul. Dan mungkin juga untuk selamanya. Aku yakin saat ini kalian sedang berdua. Rasanya berat sekali untuk menulis surat ini, tapi harus aku tulis. Aku tahu kalian butuh sebuah kejujuran. Rasanya aku tak sabar membaca surat itu. Aneh, surat Winda muter-muter gak jelas. Aku berterima kasih atas semua waktu kalian untukku. Selama hampir 2 tahun mengenal kalian adalah saat terindah dalam hidupku yang gak akan pernah kurasakan lagi sampai kapanpun. Tapi aku memang benar-benar biadab dan tak pantas kalian anggap lagi sebagai sahabat. Terutama Karen. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kalian pasti gak tahu kalau aku sebenarnya sudah putus dengan Reno 2 bulan yang lalu. Setelah itu, semuanya terjadi. Karen, aku merebut Diga darimu. Sebenarnya bukan mauku, tapi semua itu permintaannya. Aku sudah buta. Aku buta. Aku berpacaran dengannya sejak 1,5 bulan yang lalu. Meskipun setiap malam dia selalu memperhatikanmu, itu hanya seolah-olah saja. Itu semua bohong. Itu semua aku yang atur. Sekarang aku merasakan karma dari semua perbuatanku. Aku hamil. Aku mengandung anak Diga. Dan aku harus menikah. Berhenti sekolah juga harus pindah dari sini. Aku harus melewatkan masa-masa depan yang selalu kita impikan bersama-sama. Aku minta maaf. Aku mohon. Aku memang pengecut. Aku gak ingin kalian tahu aku ada di mana. Aku minta maaf. Tertanda Winda. Kristal itu jatuh berantakan dan bergulir perlahan di pipiku. Aku menahan rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Marah, kesal, benci, kehilangan, kekecewaan bercampur menjadi satu. Aku menggelepar seolah sedang sekarat. Wina hanya bisa mendekapku sambil sesenggukan sesekali, memberikan sedikit kehangatan yang tak pernah ingin kurasakan lagi. Dia pasti merasakan hal yang sama denganku. Dan kali ini jauh, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Aku jelas masih merasakan trauma yang cukup dalam di benakku. Aku tak mau mengenal lelaki manapun, meskipun sekarang aku telah kuliah memasuki semester 2. Wina pindah ke Sydney dengan keluarganya dan kuliah di sana. Aku pun mulai mengenal orang-orang baru, sahabat-sahabat baru, lingkungan baru, dan pergaulan baru. Tapi untuk percaya pada seseorang menjadi hal yang sangat sulit bagiku. Aku takut menjalin persahabatan seperti di SMA. Hanya Wina lah sahabat terdekatku. Apalagi untuk menjalin hubungan dengan lelaki, aku sangat ketakutan. Aku takut jatuh cinta. Aku takut sakit hati. Meskipun hatiku butuh sandaran dan aku tidak mau munafik. Aku butuh seseorang, ya. Pada suatu malam itulah kamu datang. HP-ku berdering. Satu pesan masuk dari nomor baru. Karen ya? Iya, siapa? Jawabku. Oh, rasanya seperti deja vu saat Diga pertama kali SMS aku 2 tahun yang lalu. Tapi SMS selanjutnya beda. Aku Ben. Boleh kenal sama kamu? Aku seangkatan sama kamu. Terangnya dalam SMS itu. Tahu dari mana? Balasku penasaran dan acuh. Dan ya, setelah itu semua berlanjut. 1 tahun setelah SMS itu, 1 tahun kemudian, hatiku masih mati. Kak, aku sayang sama kamu. Kenapa kamu gak pernah mau percaya sama aku? Aku pengen jadi pendamping hidupmu. Kak, aku serius. Ucapmu lambat tapi pasti.
aku memberikan kesempatan untukmu. Oke lah Ben, aku mau jadi pacarmu, tapi aku butuh waktu yang lama untuk mengatur perasaanku. Jawabku. Sejak itu kubiarkan kamu perlahan-lahan memasuki hatiku yang mati rasa. Memang, aku tidak merasakan hatiku untukmu. Hatiku telah diambil seluruhnya oleh Diga dan dibunuh oleh kebusukannya. Namun kamu tidak pernah menyerah. Perlahan-lahan menghidupkannya. Perlahan-lahan kamu mengembalikan hatiku, memberikan satu nyawa baru. Meskipun kupahami kamu merasakan kesakitan yang panjang karenaku. Aku belajar, Ben. Aku belajar mencintaimu dengan segala ketulusan yang aku punya. Aku belajar menjadi yang terbaik bagimu, Ben. Menjadi satu-satunya wanita yang beruntung karena kamu sayangi, karena kau cintai. Setiap waktu kita lewati bersama, setiap dering HP-ku pasti kamu, dan seluruh waktuku selalu ada kamu. Sayang, itu SMS-mu yang selalu kunantikan setiap aku membuka mataku. Setiap kali aku terjaga dari mimpiku di tengah sepinya malam. Aku bahagia punya kamu, meskipun aku belum bisa menjadi yang terbaik untukmu. Kak, siap berangkat? Aku selalu mendapati SMS yang sama setiap hari. SMS yang sama sebelum berangkat kuliah. Tak peduli pagi itu hujan atau lagi panas. Kamu selalu datang dengan senyumanmu setiap pagi, seolah kamu tidak pernah merasa letih. Suatu saat kamu bilang, Kak, sampai kapanpun aku akan selalu menyayangimu. Aku gak pernah peduli dengan semua tikungan yang ada di jalan. Tak peduli dengan seluruh liku-likunya. Aku hanya mau kamu. Setiap saat cuma kamu yang selalu menghiasi doa-doaku. Aku ingin Tuhan mendengarnya. Memberikan lembaran cerita yang indah antara kita. Love you, Kak. Kata-kata itu selalu terngiang dalam benakku. Kamu selalu ada dalam suka dukaku. Kamu selalu menjadi penenang saat masalah datang menerpaku. Kamu satu-satunya orang yang tak pernah lari ketika yang lain meninggalkanku. Kamu selalu menjadi semangat setiap aku mencapai titik terendah dalam hidupku. Aku tahu kamu tidak bisa membaca hatiku, tapi aku yakin kamu merasakan hal yang sama atas hari-hari yang kita lewati. Pantai, jalanan, kampus, kantin, dan semuanya akan menjadi saksi bisu dari seluruh kisah kita. Sampai Tuhan akan meminta kita kembali padanya esok. Dan aku tidak peduli dengan segala sifatmu, sifat keras kepalamu. Aku juga tidak peduli dengan masa lalumu. Entah orang bilang apa tentangmu. Yang aku tahu, kamu memberikan apa yang tak pernah kudapatkan. Tidak terasa 2 tahun kita menjalin rasa. Kita melewati musim yang berbeda. Aku tidak ingin sedikit pun di antara kita merasa kecewa. Tahukah ketika musim hujan tiba, aku selalu mengingatmu yang tak peduli basah kuyup menyongsongku dengan senyuman. Meski kadangkala kamu cemberut, menahan kesal dalam hati. Dan tahukah ketika musim panas tiba, aku selalu mengingatmu yang tak peduli terik menyengat menyongsongku. Dan setiap malam ataupun siang yang terlewat, kamu selalu menjadi yang terbaik untukku. Aku meminta pada Tuhan, esok antara kita jauh lebih baik. Waktu yang kita lewati lebih panjang, lebih lama. Aku merasa sangat beruntung. Dan sampai saat ini, aku selalu berharap bisa menjadi satu-satunya makmum yang selalu patuh pada seluruh perintahmu. Aku terus berdoa padanya. Semoga kamu menjadi jodohku, menjadi penuntun langkahku menuju ke singgasana surgawinya. Kumohon, dengarlah bisikan kecil hati ini. Aku ingin kamu yang terbaik, melewati liku-liku hidupku yang penuh dengan tikungan curam.